Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufidah Saidiman dan video ini merupakan tugas final untuk mata kuliah Teori Ilmu Komunikasi. Jadi video ini dari awal sampai akhir akan berisi tentang beberapa teori dalam ilmu komunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa perjalanan ujung atau akhir dari seorang mahasiswa di seluruh Indonesia adalah skripsi. Nah, nantinya di dalam skripsi akan dicantumkan teori yang mendukung permasalahan yang diangkat oleh mahasiswa tersebut. Jadi, semua fenomena, kejadian, peristiwa, maupun masalah sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat itu dapat didukung oleh beberapa teori dalam ilmu komunikasi. Nah, yang pertama ada teori semiotika. Teori semiotika ini digagas langsung oleh Robert T. Craig. Nah, teori semiotika ini membahas mengenai simbol dan tanda yang berperan penting dalam komunikasi manusia. Nah, di dalam teori semiotika ini sendiri ada beberapa simbol dan tanda yang mengandung referensi tertentu. Contohnya, misalnya kata anjing, kita semua tahu bahwa anjing merupakan hewan atau binatang. Namun di beberapa kondisi atau situasi tertentu, apabila seseorang berteriak kepada orang lain dengan kata anjing, maka kata anjing di saat seperti itu bisa didefinisikan sebagai tanda marah atau memaki seseorang. Dalam teori teori semiotika, jadi di dalam teori ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu semantik, sintaktik, dan pragmatik. Sintaktik dan pragmatik secara spesifik membahas mengenai hubungan munculnya tanda dengan maknanya. Jadi kalau ada tanda berarti ada maknanya. Sementara untuk yang semantik, itu sebuah tanda selalu berhubungan dengan apa yang mewakili tanda tersebut. Contohnya kayak gini, misalnya di masyarakat atau misalnya di buku, di film, atau di iklan di TV, profesi yang mewakili perempuan itu biasanya ibu rumah tangga. Sementara untuk laki-laki biasanya diwakili dengan pekerjaan kantoran, polisi, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada teori fenomenologi. Teori ini digagas langsung oleh Stanley Dietz. Teori ini fokus pada pengalaman sadar seorang individu. Jadi pengalaman itu sangat menentukan bagaimana seseorang memandang sesuatu. Jadi pengalaman itu sangat mempengaruhi cara pandang kita terhadap seseorang, sesuatu, terhadap suatu isu, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Seseorang yang pernah kelupaan atau tidak sengaja meletakkan barangnya di suatu tempat, misalnya tidak sengaja melupakan HP-nya di angkutan umum, maka kejadian tersebut akan membuatnya lebih berhati-hati lagi di ruang publik atau di tempat umum. Dan yang ketiga ada teori sosiokultural. Nah, teori sosiokultural ini membahas bagaimana makna, pesan, simbol, tanda saling bekerja sama dalam proses komunikasi. Sosiokultural sendiri terbagi 3. Yang pertama ada interaksi simbolik, teori konstruksi sosial, dan teori sosiolinguistik. Nah, yang pertama ada teori interaksi simbolik. Teori ini berfokus pada makna selalu tercipta dari interaksi sosial. Jadi secara sederhana, fenomena dalam teori ini disebut labeling atau menjuluki sesuatu atau seseorang. Contohnya, misalnya ada seorang mantan narapidana yang masuk ke dalam sebuah lingkungan. Nah, otomatis biasanya masyarakat di sekitar yang tinggal di dekat mantan narapidana tersebut akan menjauh atau menghindari mantan narapidana tersebut karena statusnya di masa lalu. Yang kedua ada teori konstruksi sosial. Nah, teori ini menekankan bagaimana identitas seseorang atau sesuatu yang dibicarakan dan diperhatikan oleh masyarakat. Contohnya, misalnya dulu masyarakat kita memiliki stigma bahwa wanita itu tidak perlu bekerja seperti laki-laki atau suaminya. Nah, sementara di zaman sekarang stigma tersebut perlahan-lahan mulai terkikis dengan munculnya pemimpin-pemimpin maupun wanita-wanita karir di sekitar mereka, seperti itu. Jadi
stigma masyarakat berubah, identitas masyarakat berubah karena perubahan zaman. Terakhir, ada sosiolinguistik. Nah, teori yang ini berfokus pada bahasa yang kita gunakan sebagai manusia. Jadi bahasa itu bukan hanya sebagai penghubung komunikasi, bukan hanya sebagai penghubung antara satu individu dengan individu lain, namun juga sebagai identitas sosial budaya kita. Nah, kita bisa lihat fenomena zaman sekarang dengan adanya istilah anak jaksel. Nah, istilah ini digunakan pada seseorang yang mencampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Misalnya seperti, actually saya nggak terlalu suka sama proyek kamu, which is really boring. Saya pikir kamu akan more creative, tapi ternyata proyek kamu malah jadi flat. Jadi di kalimat yang mereka ucapkan itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang mendeskripsikan sosial budaya mereka, bahwa mereka itu bisa berbahasa Indonesia namun juga menerima ilmu-ilmu mengenai bahasa Inggris, seperti itu. Baik, itu dia tadi penjelasan mengenai beberapa teori dalam ilmu komunikasi, yaitu semiotika, fenomenologi, dan sosiokultural. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.